tentang keutamaan daripada ibadah haji. Ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Munziri. Namun sebelumnya kami kabarkan kepada jamaah tentang hewan kurban atau jamaah yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta kurban. Alhamdulillah sampai saat ini sudah masuk kelompok 9 ya. Kelompok 9 itu yang kelompok 9 plus 4. Artinya di kelompok 9 sudah 4 jamaah yang sudah mendaftarkan diri. 3 orang lagi baru sempurna jadi kelompok 9 plus 3 ekor kambing. Jadi bagi jamaah yang punya keluangan rezeki, kelimpahan rezeki, silakan ingin mendaftarkan diri sebagai peserta kurban, ibadah kurban, agar mendaftarkan diri di panitia kurban dengan pendaftaran Rp2.500.000. Demikian, apalagi kita mengingat niki jamaah tentang fadilah keutamaan daripada berkurban itu, bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban itu pahalanya pertama mendapatkan pahala syukur, kemudian yang kedua mendapatkan pahala membahagiakan orang lain, yang ketiga pahala ampunan dari Allah dari tiap tetesan darah yang mengalir ketika hewan itu disembelih. Kemudian yang keempat adalah bikulli sya'ratin hasanatun, setiap bulu daripada hewan kurban itu, jadi satu bulu nilainya satu kebaikan. Dan ibadah terakhir itu keutamaannya, pahalanya ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada hari nahar Idul Adha, itu adalah meneteskan darah atau menyembelih hewan kurban. Jadi bagi jamaah yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta kurban, mudah-mudahan mendapatkan 5 keutamaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, beberapa hari yang lalu kita membaca hadis Nabi dari Sa'id ibn al-Musayyab dari Abu Hurairah. Jadi ketika Nabi ditanya ayyul a'mali afdal, amal apakah yang paling afdal, kan Nabi menjawab imanum billahi wa rasulih, amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Summa maza, Nabi ditanya lagi, amal apa lagi yang afdal, yang utama setelah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya? Qal, Nabi menjawab al-jihadu fisabilillah, yakni orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Summa maza, Nabi ditanya lagi, amal apa lagi ya Rasulullah yang paling utama setelah jihad? Maka Nabi menjawab qal hajjum mabrur. Jadi amal yang paling utama setelah jihad fisabilillah adalah haji mabrur. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka malam ini kita membaca beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Munziri. Ini tentang fadilah keutamaan daripada berhaji. Keutamaan yang pertama adalah itu sebagai penghapus dosa, sebagai penghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hajja falam yarfus wa lam yabsuq raja'a min zunubihi kayawma waladathu ummuhu. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda,
barang siapa yang berhaji kemudian falam yarpus, dia tidak ropas. Yarpus itu kata-kata keji yang ada hubungannya dengan laki perempuan. Apalagi di Mekah Madinah niki seluruh dunia kumpul kan, Nina Muhammad campur ya, si putih, si bedeng, si inges, si mancong, selapona. Jadi kurang-kurang kita menjaga pandangan, nah, merusak ya. Makanya perbaiki niat kita, karena haji itu rihlatun muqaddasatun, dia adalah perjalanan yang suci, rihlah yang suci, maka hati kita harus suci, niat untuk ibadah. Falam yarpus, bahasa enten niki dendek ropak, ada kan ropak bahasa dengan tuang nggih, ropak, ropas, ropas ini kata keji yang bisa menimbulkan keinginan untuk mendekati lawan jenis, itu rofas ya. Walam yapsuk, jangan fasik, artinya jangan kita terjerumus untuk melaksanakan perbuatan dosa. Kalau mampu kita menahan diri dari yang dua ini, maka kata Nabi, raja'a min zunubihi kayawma waladathu ummuhu, dia akan kembali, raja itu kembali dari dosa-dosanya, dia bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim sang ibu. Nah, jadi bagi pelungguh yang sudah berhaji, pahalanya luar biasa, kita lahir seperti bayi. Tapi syaratnya di hadis ini dua ya. Apa? Tidak ropas. Yang kedua, tidak pusuk, tidak pasek. Kalau di Quran 3 syaratnya. Wala jidala fil hajj, tidak suka bertengkar. Nah, ini biasa cerita dari Kementerian Agama itu yang pergi bersama suami istri. Kadang ada ditemukan bertengkar, jidal atau berdebat ya, masalah sedikit berdebat, bukan tempatnya di haji. Cerita dari kepala Kementerian Haji yang sekarang Bapak Haji Maki ya. Nah, dulu juga beliau pergi, tahun ini juga berangkat sama istri, sampai menimbulkan perceraian, sampai minta cerai di sedang melaksanakan haji. Berat sekali ujiannya ya. Nah, dari itu kita sama-sama berpesan bagi tiang pelungguh yang tahun ini ya, kan sudah 3 berangkat ya, sudah 3 kloter, jadi tinggal 2. Itu tadi pagi, nanti tanggal 6 pagi juga itu. Cuma tadi malam banyak telepon masuk, jamaahnya pagi sekali pulangnya, datangnya jam 10 datang. Sementara kita jauh kan, karena besuki lawang masjid ini kita jamaah haji nih katanya. Kita jauh, saya suruh ada yang penjaganya, saya bilang Pak Seha kan pagi sekali, padahal kegiatannya mulai jam 3 atau jam 4 itu. Mungkin karena antusiasnya ya di malam. Jadi kalau besok tanggal 6, kemudian terakhir itu tanggal 9. Dan kemarin kami hadiri juga tasyakuran haji di Kembang Sari. Ternyata ada berangkat tanggal 20. Berarti itu hajinya plus. Karena memang haji ini cuma seminggu jamaah. Jadi yang lebih awal datang, alhamdulillah banyak melaksanakan ibadah sunnah. Jadi yang kloter pertama itu ya bisa arba'in di Masjid Nabawi. Jadi tinggal 2 kloter. Kita doakan jamaah yang sudah berangkat, yang belum berangkat, semoga diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin, sehat pergi sehat pulang, dan
mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ini yang pertama, keutamaan haji. Dosa kita diampuni, bersih kita. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang kedua, surga menanti hamba Allah yang sudah berhaji. Tentunya hamba Allah yang memperoleh predikat haji mabrur. Kayak tadi kan, apa amalan yang utama setelah jihad di jalan Allah? Nabi menjawab, hajjum mabrur, haji yang mabrur. Di dalam hadis lain, Nabi pernah bersabda dari Abi Hurairah juga, al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Jadi umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya sebagai penebus di antara keduanya. Kemudian wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini sabda Nabi. Haji yang mabrur itu tidak ada lain balasannya kecuali surga. Alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga, dapat memberikan syafaat kepada 400 ahli keluarga. Luar biasa ini ya. Ini makanya tapi haji yang betul, yang tadi kayak kata Nabi itu lam yarfus walam yapsuk, tidak berbuat keji dan tidak berbuat dosa. Nah, itu. Jadi dia mampu memberikan syafaat kepada 400 anggota keluarganya. Sesuai hadis dari An Abi Musa Al-Asy'ari rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-hajju yashfa'u fi 400 ahli baitin wa qala min ahli baiti. Jadi orang yang berhaji itu diizinkan memberikan syafaat kepada 400 ahli keluarganya. Luar biasa kan? Luar biasa. Bukan cuma itu, wa yakhruju min zunubihi kayauma waladathu ummuhu. Dia akan keluar dari dosa-dosanya. Kalau hadis yang pertama tadi, dia akan kembali suci. Kalau ini keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu keutamaan haji yang ketiga. Jadi pemberian syafaat kepada 400 anggota keluarga. Berikutnya yang keempat, mereka adalah duyufur rahman, adalah tamu dari tamu-tamu Allah. Jadi yang berhaji tahun ini sesungguhnya dia sedang bertamu, jemaah. Duyufur rahman, jadi mereka adalah tamunya Allah. Sesuai hadis Nabi An Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-hujjat wal ummar wabdullah azza wa jalla. Orang-orang yang berhaji kata Nabi, orang-orang yang melaksanakan ibadah umrah kata Nabi, itu adalah wabdullah azza wa jalla. Mereka adalah tamunya Allah. Da'ahum fa'ajabuhum. Allah memanggil mereka. Fa'ajabuhum. Kemudian mereka menjawab panggilan itu. Hanya bagi kita jamaah yang pelongo sami, jangan bilang lo di Nuh itu sini nek keji. Kita udah dipanggil. Ya, cuma kita belum memenuhi panggilan itu. Maka ada yang pernah pengalaman ini, kalau dari finansial tidak mampu, tidak mungkin dia berhaji. Dari segi penghasilan tidak mungkin nang Mekah Madinah, ya, tidak mungkin dia. Maka apa yang diamalkan? Dia mengamalkan talbiyah niki. Labbaik Allahumma labbaik
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Niki amalan niki bilang jere salat tetap namalang niki. Ternyata luar biasa. Walaupun uang bukan dari dia ya, ternyata Allah nitip dari orang lain dan dia bisa haji. Luar biasa. Jadi kita sudah dipanggil jamaah, cuma kita kadang belum memenuhi panggilan itu. Kadang-kadang juga ada pengalaman spiritual kita jamaah, baik yang haji maupun yang umroh. Beda-beda pengalaman spiritual kita. Mungkin bergantung amal ibadah ya, atau bergantung orangnya ya. Yang masyhur niki, banyak cerita kita dengar dari jamaah-jamaah yang sudah berhaji itu, ketika melaksanakan tawaf ya, itu di sana Allah memberikan pengalaman spiritual, atau ketika wukuf yang haji ya, tiba-tiba ketika memandang Ka'bah, di sana ada wajah saudara kita, ada wajah teman kita, bahkan bukan cuma teman, kita lihat orangnya. Loh, anjir Pak Amrullah mana misal anjir dina haji tuh ampun kali Mekah. Itu cara Allah memperlihatkan pengalaman spiritual kita. Begitu pulang setelah haji bercerita lihat dengan si kita, nah yuk dia tebarang kerubin berangkat dia tua habis nosang dia mungkin kena nama Mekah itanya, tapi disaksikan ketika wukuf berkitawa, ternyata betul tahun depan dia mendapatkan panggilan Allah. Kalau yang real niki jamaah, ada warga kita di kolam renang di belakang gor, di samping kolam, namanya Pak Haji Mukhtar, pegawai rumah sakit, mungkin Pak Haji Suwadi kenal ya. Oke. Jadi kita diundang zikir di rumahnya beliau, bahkan mungkin sempat selawatan serakalan. Terus kita doakan supaya sehat, kemudian mampu manasik haji dengan sempurna, dapat haji yang mabrur, sehat lalu sehat pulih. Bercerita dia di temannya Pak Guru Muksin, bukan di saya tapi ini sahih insyaallah. Katanya ketemu dengan saya dulu sebelum saya umroh ya, ketemu berdait yang si Ustaz Najam logo di mele-mele liu. Nah itu pengalaman spiritual. Apa saya jawab? Alhamdulillah menengeluja karang semendak gentelalu. Kan kita husnuzon kan? Berdait jamaah dosang salat ndek nolak salat pun kita tiang. Kita jamaah tiang pun pada jamaah ruana. Iya doang. Logo di mele anu enggak enggak mau komunikasi begitu. Itu pengalaman spiritual. Dan ternyata alhamdulillah di tahun 2011 dulu kita dapat melaksanakan ibadah umroh dengan gratis ya, alhamdulillah. Habis waktu ini belum? Oh iya, ini pengalaman spiritual kan. Besok kalau ada keluarga ngombe pengalaman itu kita deh aku kena bi keluarga anta muna kita itu berarti siap-siap ya, siap-siap. Dan itu teruji lagi begitu kita umroh ini, kita tawaf, selesai tawaf ya, waktu itu jam 2 siang ya jam 2 siang kita menghadap Ka'bah istirahat begitu. Tiba-tiba di atas Ka'bah itu dari mana Allah menitipkan pandangan kita jamaah, saya itu menyaksikan 2 orang duduk di atas Ka'bah itu, 1 laki-laki 1 perempuan. Sampai kita gosok niki pemalang niki tetuki no manusia tunde. Siang ini jam 2 ternyata pedas sekali. Yang nampak itu pertama ini merobotnya mesin Bung Papa Ustadz Masri ya, dia tamatan mualimin ya. Yang kedua ada teman dulu ngajar di
Jika bayangkan namanya Ibu Murdianti, ya, ini. Terus pulang saya ceritakan, apa jawabannya berdua? Oh, ndak mungkin, dengan terlalu niki. Karena dia mengukur finansial itu loh. Lagi tak terjamak sida, ndak mungkin. Kita terjamak, ndak mungkin. Nah kalau ibu itu dia nangis dia. Apa betul saya akan apa? Ke Mekah? Insya Allah betul. Ternyata tidak lama jamaah Allah memberikan jawabannya. Jadi merbot Masjid Bung Papa umroh gratis dari pengurus itu, ya, dari pengurus, dan tukang sapunya juga digratiskan itu. Tukang sapunya niki mau endah umroh gratis. Dan setelah beliau baru kemudian itu yang ibu itu, kalau itu bukan umroh, haji, langsung kita diundang. Lah tertunda Ustaz. Nah ini pengalaman apa? Spiritual. Dan kita juga tidak tahu bagi pelunggu yang sudah haji umroh ada pengalaman-pengalaman yang lainnya. Yang kadang bagi kita yang mampu kan luan itu berekeng loh sang mahal nah. Gue suka yang tunggalang kedua haji misal ada berekeng. Kalau mampu kenapa takut? Karena itu biaya yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah. Bayangkan 1 dirham diganti 700 dirham, bagaimana itu besarnya, banyaknya ya. Nah, ini pengalaman spiritual. Maka itu jamaah minimal pelunggu yang keadaannya ekonominya menengah ke bawah, ya banyak berdoa kepada Allah. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah memanggil kita. Da'ahum fa'ajabuhum. Allah memanggil mereka, maka mereka memenuhi panggilan itu. Itu mana labbaik Allahumma labbaik. Wa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka meminta kepada Allah, ngendengnya berdoa di sida Allah. Fa'atahum. Allah berikan dia. Kadang-kadang kita kan guyon niki di acara tasyakuran haji, kadang-kadang guyon sahibul bait niki hamba Allah nggih tetap tiang doa sida niki mudah-mudahan sehat dengan doa. Sehat lalu, sehat pulih, mampu melaksanakan manasik haji dengan sempurna dan mendapatkan haji mabrur. Lagu seke tendeng lek sida apa tendeng? Aja mah mudah sampai le Mekah. Dah lupa doa kita. Boleh itu boleh. Dah lupa doa kita. Sang dari Apollo menelui dah doa minimal itu doa. Ngendong ngentem masan. Kenapa? Si geger itu niki karena kita ndak ada yang ndak ingin kembali untuk haji dan apa? Umroh. Dan doanya orang berhaji itu diijabah. Cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukanya pengampunan Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala al-hujja wal ummar wa Abdullah in da'awhu ajabahum wa in istaghfaru ghafara lahum. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya berkata qal al-hujjat wal ummar, orang-orang yang berhaji dan melaksanakan umrah itu wabdullah, mereka adalah tamunya Allah. Inda'auhu ajabahum, kalau mereka berdoa maka doanya dijawab oleh Allah. Wa in istaghfaru ghafara lahum, dan kalau mereka memintakan ampun maka dosa akan diampuni oleh Allah. Artinya jamaah muntengen menulik jamaah haji lemak nggih sehat selaku nggih. Kalau dia sehat tendeng doana karena doanya diijabah oleh Allah, makbul doanya. Kemudian agana doa tenda selepuk dosa salata diampuni oleh Allah. Jadi insyaallah jadi terbukanya pengampunan Allah Subhanahu wa taala apabila tamu-tamu Allah ini berdoa kepada Allah untuk kita, apalagi untuk dirinya.
Berikutnya yang keenam, garansi ampunan bagi orang yang dimintakan ampunan oleh jamaah haji. Nah ini, dimintakan ampunan. Siapa yang berdoa? Kalau ini Nabi jamaah, dia jamaah haji, Nabi berdoa niki, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ghafir lil hajj waliman istaghfara lahul hajj. Nah ini doanya siapa? Doa baginda Nabi kepada jamaah haji. Nabi berdoa, ya Allah, ampuni seluruh jamaah haji. Bayangkan mendoa Nabi pasti diijabah. Waliman istaghfara lahul hajj, dan ampuni orang yang dimintakan ampun oleh jamaah haji. Jadi munian doa itu niki insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kalau baru pulang haji itu jamaah dianjurkan dindik sugul dulu. Tepu kali balik, tunggu keluarga enta apa? Ziarah. Nanti mon sejeluah belidong ya nang mall. Ya sambil istirahat kan, karena kita sudah dari perjalanan yang letih melelahkan, istirahatlah seminggu 2 minggu, tunggu keluarga untuk ziarah. Jadi sang nara ngandeng doa, kita doakan gitu. Berikutnya jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang ketujuh, jaminan kesehatan lahir dan batin. Ya, ini banyak contohnya nih. Inna Dawud dan Nabi alaihi salam qal ilahi ma li'ibadika alaika iza hum zaruka fi baitika. Jadi ini Nabi Daud alaihi salam pernah berkata, ya Tuhanku, kata beliau, ma li'ibadika alaika iza hum zaruka, apa yang didapat hambaku bila mereka datang ke rumahmu untuk berziarah, maksudnya di Ka'bah. Apa mauna muna datang panjak dan niki untuk ziarah ke Ka'bah itu? Apa mauna? Maka dijawab, ya, dijawab oleh Allah, qal inna likulli zair alal mazur haqqan. Orang yang ziarah itu ada haknya. Ya, ada haknya ya Daud, wa inna lahum alayya an uafiyahum fid dunya, maka mereka berhak mendapatkan kesembuhan. Kemudian wa aghfir lahum idza laqituhum, dan saya mengampuni mereka apabila nanti mereka bertemu dengan saya. Ini janji Allah. Dulu ada jamaah kita dari Seruni ya, sebelum berangkat itu dia stroke, dia tahu leka. Ketika kita datang waktu itu masih Allahyarham Ustaz Mahsun Faisal berdoa ya, beliau juga hadir mendoakan ini jamaah kita. Dia di atas kursi roda, mungkin penganggap batur Jawa, dia udah selesai hajinya. Tapi ternyata begitu sampai di sana, ini bukti hadis ini. Mungkin karena niatnya yang betul-betul, ternyata tahu ya leka niki atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjanjikan wa inna ya Daud wa inna lahum alayya an uafiyahum fid dunya. Kumbangnya kesehatan kata Allah. Ini Allah yang berkata, bukan Nabi ya. Saya berikan dia. Bahkan nanti ketika dia berjumpa dengan aku, ya, itu berjumpanya itu dosa-dosanya sudah kuampuni. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Berikutnya yang kedelapan, jaminan bebas hisab. Masya Allah. Ini. Jadi orang-orang yang berhaji itu nanti tidak dihisab jamaah. Min haitsu la yahtasib, luar biasa ya. Dari hadis Nabi, man kharaja min hadzal wajhi bihajjin aw bi umratin famata fihi lam yu'rad wa lam yuhasib wa qila lahu adkhilil jannah qalat
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yubahi bit-ta'ifin. Dijelaskan siapa yang keluar ya di jalan ini untuk melaksanakan haji dan umroh, kemudian ketika dia melaksanakan haji atau umroh famata fihi, dia meninggal dunia. Ini pastikan ada saja jamaah kita meninggal. Jadi yang meninggal itu lam yu'rad wa lam yuhasib, dia tidak dinampakkan dan dia tidak dihisab. Kemudian wakila lahu, maka dikatakan baginya adkhilil jannah, silahkan masuk ke dalam syurga. Waqala Rasulullah sallam innallaha yubahi bit-ta'ifin, sungguhnya Allah itu bangga. Allah bangga kepada siapa? Kepada hambanya yang sedang melaksanakan ta'ifin, tawaf ya, tawaf. Kira-kira jamaah mana lebih berat, tawaf atau sa'i? Sama-sama ya. Kalau pengalaman kami di umrah itu lebih berat sa'inya karena jauh kan, atau mungkin karena kalau haji itu kan yang tawaf dari atas kan jauh ya, dari atas jauh, menggantung keadaannya situasional, keadaan okay? Di pengalaman saya Okay? lingkaran pertama aja saya di luar, Oh gitu. di tembok. Dulu kita bisa pegang tembok. Karena apa? Cara saya sambil jalan itu tarik ke kiri. Oh gitu. Sama jamaah gitu? Bukan sama Ibu, oh ya. ibu, tarik ke kiri. Satu baru sampean itu, jadi dia itu sudah kita di tembok. Tembok Ka'bahnya luar biasa. Kita bukan tembok apa. Luar biasa. Okay. Itu kemudian diberikan Ya, oleh Allah. Sainya sangat dekat, hanya 100 meter kok. Jadi kita udah terbiasa dengan ibu dengan kegiatan-kegiatan Lebih 100 meter. tidak ada masalah. Aku lari kan lari biasa. Lebih 100 meter Pak Hanya Haji. 20 meter atau berapa. Enggak sih lebih. Kalau larinya jauh itu kan kalau sa'i. Rasanya sih dekat. Oh karena mungkin pelunggu karena 100 meter tuh. pelunggu dulu kan biasa di militer jadi biasa sehingga diangkat apa? Dianggap ringan saja begitu. Jadi kalau tiangnya lebih berat di sa'inya. Bukan ada masalah. Oh gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaah haji kita juga diberikan keringanan, kemudahan dalam melaksanakan tawaf dan haji. Yang kesembilan, masih ada waktu? Masih 5 menit lagi. Jaminan Allah berupa pahala. Luar biasa nih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadzal bait da'amatun min da'imil Islam. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, rumah ini katanya, maksudnya Ka'bah itu ya, da'amatun, merupakan tiang Islam, tiang daripada tiang-tiang Islam. Paman hajjal baita aw itamara fa huwa dhaminun 'ala Allah. Siapa yang berhaji atau umrah, maka Allah menjamin dia. Jadi kita berada dalam jaminan Allah. Wa in mata adkhalahul jannah. Apabila dia meninggal ketika haji atau umrah, maka dia wajib masuk syurga. Wa in raddahu ila ahli, lagu mun dia meninggal sehat jeule, nggih, sehat jeule, kembali kepada keluarganya, maka kata Nabi raddahu bi ajrin wa ghanimah, maka dia akan kembali kepada keluarganya dengan pahala dan ghanimah. Ada ghanimah kalau di Bantu harta rampasan, artinya ya itu ghanimah, pahala beli mauna ghanimah hendak. Nah, ini jaminan Allah kepada yang berhaji. Berikutnya yang ke-10, jamaah haji yang meninggal itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburnya, dia langsung bertalbiyah. Luar biasa niki. Tabena misalnya tebangkitan kita jemak gile akhirat, sugo lengan kubur apa ngena
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Ini ada peristiwanya. Ani Ibnu Abbas qal, dari Ibnu Abbas berkata, baina rajulun waqifun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah fa waqa'a an rahilatihi fa waqasathu aw waqasathu famata. Ini dulu di antara kami ada seorang laki-laki ikut wukuf bersama Rasulullah. Nggih, milu ya wukuf niki nggih. Berarti di mana wukufnya? Di Arafah. Tiba-tiba laki ini jatuh dari kendaraannya, trik lekan ontana. Setelah jatuh, polak belongna patah, ya patah. Akan menepolak belong itu berarti parah sekali. Pamata, maka laki-laki itu langsung meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kejadian ini Nabi berkata, apa kata Nabi? Igsiluhu bima'in wasidrin. Kata Nabi, menangan aja kah pandiangnya, mandikan dia dengan air sidir. Apa sidir? Beduri. Bahasa Santai beduri kah? Kemudian setelah dimandikan, wakafinuhu, bungkus dia dengan kain kafan. Pisau baini, dengan 2 bungkus kain kafan. Jadi kemudian wala tuhannituhu, tapi jangan diberikan pengawet. Kata Nabi, jangan kasih dia pengawet. Bungkus dia, jangan dikasih pengawet. Wala tuhammiru, jangan juga ditutup apa nih? Kepalanya. Jadi badannya si Nabi, biar dia terbuka ini, terbuka. Nah, wala tuhammiru ra'sahu, kenapa tidak ditutup kepalanya? Fa innallaha yab'asuhu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena nanti pada hari kiamat itu jamaah haji itu yang meninggal itu, yang tadi patah itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mulabbiyan, bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, inilah jamaah beberapa fadilah keutamaan daripada ibadah haji. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah haji, semoga mendapatkan fadilah ini. Begitu pula yang belum berhaji, yang sedang, semoga juga mendapatkan 10 fadilah daripada melaksanakan haji dan umrah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum, wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.